Apakah Anda seorang muslimah? Nyalakan kamera Anda. Silakan. Mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya baru bangun ini. Lihat Edis TV. Fatmawati, sebentar. Anda ini muslim atau Kristen? Saya muslim. Oke, silakan yuk. Nyalakan kamera. Mari kita bertanya jawab dengan baik. Silakan. Ya, silakan. Iya ya, saya... Aduh, aku tutup kamera ya, soalnya aku baru bangun. Kalau tutup kamera itu ngobrolnya dengan sesama channel yang tutup kamera. Kalau di sini itu wajib nyalakan kamera. Kecuali saya sudah malu jadi orang Islam, nah gitu baru boleh. Boleh. Misalnya bilang dulu, "Bang, saya malu dilihat orang kalau saya orang Islam, terus saya tutup kamera." Boleh? Boleh. Saya baru bangun. Oke deh, nggak apa-apa. Gimana? Saya kan usianya udah 40 tahun ya. Oke. Belakangan ini aku mendalami semua gitu untuk mencari jati diri. Tapi ngomong-ngomong suara Anda ini loh apa kayak di dalam air gitu. Coba ada headset kah atau apa gitu? Oh gini. Enggak, aku tuh lagi mendalami gitu ya, mendalami semua gitu ya, mencari jati diri, mencari kemana tujuan saya gitu. Oke. Memang benar, semua yang dikatakan Anda itu memang benar gitu, bahwa ajaran agama saya begini. Bahkan saya melihat para di TV Anda tahulah kabar-kabarnya begitu tentang pesantren lah, beginilah. Oke. Aku tuh jadi pusing gitu. Tolong penjelasannya gitu. Oke. Ya, jadi singkat saja kalau saya mau jelaskan secara singkat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ya sih, datanglah kepada Yesus. Tadi ada satu pertanyaan bagus nih dari Kak Fatmawati yang mengatakan saya mencari jati diri atau saya mencari kebenaran. Artinya Anda sudah mulai mempertanyakan nih, ini sebenarnya kita di dunia ini apa sih tujuannya, kan begitu? Ya. Mengapa kita di dunia? Kemana kita nanti pergi? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya ditanyakan kepada orang-orang yang sudah memikirkan sesuatu secara mendalam. Kadang-kadang kita lagi tidur, kita mikir nih, sebenarnya hidup ini buat apa sih? Ngapain kita hidup ini? Kemana kita? Begitu kan? Nah, kalau Anda bertanya-tanya hal yang seperti itu semua jawabannya ada di dalam Injil dan semua jawabannya ada di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Berbahagialah orang-orang yang tidak menolak Yesus. Begitu. Ada keraguan di dalam hati gitu maksudnya. Setelah apalagi aku kan sering melihat ada lagi satu siaran kayak gini. Ustadz, atau aku lupa ya. Dia tuh memang benar-benar netral gitu. Oke. Kayak hadis-hadis gitu. Itu kan hanya tafsiran. Apakah tahu kebenarannya seperti apa di zaman dahulu gitu. Ya, aku tuh jadi kayak dibukakan, oh iya ya gitu. Gitu maksudnya. Berarti sekarang ini ada niatan mau ninggalkan agama Islam atau bagaimana? Ada sih, tapi belum bagaimana ya. Ya makanya aku kan masih di persimpangan jalan ya. Ya masih masih menggali. Oke. Gitu. Tapi banyak orang yang ngomong nih, orang-orang ngomong ini ya jangan-jangan ngaku-ngaku aja. Maaf nih, boleh nggak kami tes bener-bener bahwa Kak Fatmawati itu betul-betul seorang muslimah.
Tentunya sebagai seorang muslimah 40 tahun pasti pernah sholat kan? Ya, tapi aku pun Islam saya kan maksudnya tidak sepanatik itu. Enggak, aku enggak fanatik. Oke, walaupun tidak Yang fanatik, walaupun tidak fanatik, tetapi pastilah pernah sholat, ya Kak? ya. Oke, coba kami pengen denger nih bacaan-bacaan sholat, coba. Oh, nggak mau dites kayak gitu. Berarti ngaku-ngaku saja ini muslimah ini, ngaku-ngaku ini, atau bagaimana? Gimana? Bukan begitu. Ya, maka dari itu aku tuh lagi mencari jati diri gitu maksudnya. Bukan, maksud saya begini. Sebelum kita ke sana gini. Kalau Anda benar-benar seorang muslimah, pastinya pernah sholat kan? Pernah nggak sholat selama 40 tahun? Ya, iyalah. Oke, coba bacaan sholat gimana? Gini, aku melaksanakan sholat dari kecil ya, tapi aku tidak fanatik, tidak. Bukan, bacaan sholat. Coba Al-Fatihah, coba. Iya, masa aku diomong di sini? Nggak apa-apa, ini untuk ngetes saja apakah benar-benar seorang muslim. Karena begini, saya di channel saya ini itu sangat-sangat objektif. Jadi nggak boleh orang ngaku-ngaku. Coba Al-Fatihah. Kalau muslim 40 tahun pasti tahu, coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Udah. Oke, sah ini muslim. Oke. Coba satu kali lagi, coba. Aku dimurtadin juga. Coba satu kali lagi tadi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, sah ini muslimah. Iya. Oke. Kak Fatmawati begini. Aku yang nggak suka nih dimurtadin. Iya, nggak apa-apa. Jangan gubris orang-orang. Gini. Yang ingin saya sampaikan adalah satu niatan baik. Anda sudah sering nonton acara channel-channel debat begitu juga, nonton acara channel saya, nonton Ustadz juga yang sudah mengungkapkan bahwasanya dia meragukan dan lain sebagainya, sehingga Anda sekarang sudah mulai ada niatan meninggalkan agama Islam. Ya kayak mendoakan ya, terus kita harus mendoakan Nabi Muhammad terus, sementara yang mendoakan aku tuh siapa gitu nanti gitu maksudnya. Terus kayak ya aku tadi nonton sebelumnya ya kayak perang-perang gitu. Yo iya ya, agamaku kok perang-perang terus gitu. Gitu terus kayak orang yang ustad itu mengkafir-kafirkan orang. Ya gitu dah. Ribut mulu. Tawa aja dia nih. Demo, ribut, perang, saling mengkafirkan. Oke, yang mau saya ini kan begini, Kak Fatmawati. Makanya kita itu harus belajar secara mendalam. Jadi Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan kebenaran, tidak pernah dia menyuruh orang membawa pasukan begitu ya, mau nyerang orang kalau nggak percaya. Oh, kamu kalau nggak percaya sama saya, kamu awas kamu. Tidak pernah. Ya, itu contohnya zaman sekarang deh ya, jangan kita cari contoh zaman dahulu yang perang besar gitu. Yang sekarang aja yang dilihat dari media sosial dan pernyataan gitu selalu begitu dah. Tahu aku kalau ngomong di sini takut gimana gitu dah. Nista agama ya. Oke lah. Baiklah. Mungkin nanti ada yang inbox, ada yang ngubungin, karena yang nonton channel saya ini itu kan banyak tim-tim kekristenan juga. By the way, anyway Baswe ini boleh nggak kami tahu ini posisi ada di provinsi mana? Aku lagi di Provinsi Bali. Di Bali, oke. Nanti di Bali itu ada siapa ya di Bali ya? Siapa dari Bali teman-teman? Oke, nanti mungkin ada yang inbox, terus nanti ada yang pendekatan,
terus nanti diajak ngobrol-ngobrol. Karena kalau mau menjadi Kristen itu nggak asal-asal langsung ucapkan salam begini. Oh, aku dua kalimat syahadat, sah, enggak gitu. Kalau di Kristen itu harus belajar dulu, ada katekisasi dulu, pendalaman Alkitab dulu. Kalau betul-betul dia betul-betul ngerti, baru dia dibaptis Jadi gitu. intinya begini, Bang, aku di sini Gimana? hanya melihat si A, si B ya. Ini untuk pribadiku sendiri, aku hanya mencari jati diri gitu. Itu doang. Apa yang harus tujuan saya mencari tujuan gitu. Oke, itu ya dalam inilah. Kalau saran saya gini aja deh, kalau begitu disering-seringin aja dulu nonton channel saya. Nonton channel saya udah berapa lama, Kak Fatmawati? Nah, aku sebelumnya nggak pernah nonton channel abang ini ya. Cuma kalau aku ngomong nonton tuh Edis TV, aku tuh cari Edis TV itu apa. Tapi yang ngomong gitu siapa? Temanku yang Hindu juga. Oh, oke. Kadang gini, kamu nggak pernah nonton Edis TV ya? Aku tuh sering diomongin, tuh lihat agamaku ada nggak begini gitu. Itu sampai teman-temanku nih lihat nih agamaku ada nggak yang begini katanya gitu. Kamu nonton Edis TV, bahkan dia juga Hindu, nonton Edis TV gitu. Udah berapa lama? 5 bulan dah kayaknya. Tapi nggak panteng, soalnya kan kayak hari panteng. Ini. Seharusnya kalau 5 bulan udah mantap itu, tapi jarang-jarang gitu ya. Ya, aku sih seringnya nonton Ustadz yang dari Cirebon itu. Nah, dia tuh seperti Anda begini, netral gitu. Oke. Jadi seolah-olah nanti Buya Sakur. Ya, Buya Sakur. Buya Sakur. Iya benar-benar. Oke. Sakur itulah yang buat aku pikirannya kebuka gitu. Oh iya begini ya, begini. Iya, banyak orang yang tidak percaya kalau saya ngomong karena saya kan Kristen. Jadi seolah-olah yang saya katakan tuh dipikirnya fitnah. Tapi kalau Ustadz yang ngomong, dia nanti ya agak sedikit tergugah begitu karena yang ngomong kan Ustadz begitu. Nah, apa yang saya utarakan ini itu banyak juga diutarakan oleh Buya Sakur, banyak juga begitu. Ya, aku tuh kayak oh iya ya gitu. Emang dulu salatnya bagaimana sampai tahu ya gitu dah. Jadi aku tuh mikir makin keras mikirnya gitu. Betul. Gitu. Oke lah, kalau begitu berarti intinya ya belajar dulu, mendalami dulu, banyak-banyak dulu nonton. Ngomong-ngomong nonton channel saya ini di mana? Banyaknya di Facebook, di TikTok atau di YouTube? Di TikTok aja. Oh, di TikTok. Baik. Ya, soalnya kan aku dulu kerja ya, baru sekarang aku kan off gitu. Aku baru bangun ini buka gitu. Oke, baiklah. Kalau Buya Sakur, aku sampai YouTube-nya semua aku cari. Oke. Berarti seharusnya ini seharusnya sudah mulai banyak pengetahuan dan saya pesan saja jangan lama-lama untuk mengambil satu keputusan. Begitu ya? Nanti ini soalnya aku belum siap dimurtadin soalnya nanti dikafir-kafirin orang. Oh, jelas itu. Kalau misalnya kesini terus mengeluarkan statement meragukan agama Islam, itu pasti nanti akan menerima inbox banyak sekali. Pasti. Kalau nggak percaya, buktikan omongan saya nanti selesai ini. Lihat ada berapa inbox yang masuk. Dasar kamu perempuan laknatullah. Pasti. Sanksi sosialnya itu ya. Pasti banyak. Tapi yang saya pesankan cuman gini. Mereka itu yang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Mereka itu nggak pernah belajar biasanya seperti itu. Ya itu dah. Kalau aku kan semakin lama tuh semakin masuk gitu. Karena kan aku di logika. Tapi saya mau bilang begini Kak Fatmawati. Kalau Anda tetap menjadi seorang muslimah,
itu Anda akan rugi sampai 7 turunan. Kenapa coba? Ya. Karena Anda sebagai seorang muslimah, ini mohon maaf nih. Perempuan itu disamakan dengan guguk. Ya. Tahu nggak? Ya. Tahu bahwasanya wanita itu disamakan dengan anjing. Misalnya? Baik, ada sebuah hadis yang berkata begini. Ada sebuah hadis berkata begini, bahwa batalnya sholat itu bisa diakibatkan oleh 3 hal. Ya. Jadi ada 3 hal yang bisa memutuskan seorang itu sholat jika sesuatu itu lalu atau lewat di hadapannya. Yang pertama, itu adalah keledai. Jadi kalau Anda sholat, ada keledai begitu lewat di hadapan Anda, itu sholat Anda itu batal, putus. Yang kedua, itu adalah wanita. Dan yang ketiga adalah anjing yang berwarna hitam. Halo? Apakah siapa yang putus nih jaringannya teman-teman? Siapa yang nge-lag teman-teman? Karena ada yang nelpon. Dia yang lag ya. Oke, dia yang lag ternyata, putus jaringannya. Teman-teman sebentar saya cek dulu ya, ada yang nelpon saya, siapa sih yang nelpon? Tapi sambil saya cek yang nelpon, karena kalau saya ngecek ada yang nelpon, saya harus keluar dulu dari aplikasi. Ya teman. Baik, tadi tidak tahu siapa yang nelpon ya. Teman-teman sebentar saya perbaiki dulu ya, karena saya kalau keluar dari aplikasi itu pasti yang di YouTube akhirnya mengecil. Pasti yang di YouTube mengecil. Jadi saya perbaiki dulu. Teman-teman saya minta tolong ya, jangan ditelepon ya kalau saya lagi live ya teman-teman ya. Jangan ditelepon. Baik, saya sambil betulkan dulu yang di YouTube saya. Sambil saya tinggal 1 menit, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Tinggal 1 menit, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman sekalian, teman-teman yang mensupport acara ini, teman-teman bisa mensupport saya dengan cara tap-tap layar, klik share, bagikan. Teman-teman juga bisa ikut atau tekan tombol ikuti, follow channel ini. Dan juga kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman juga bisa mensupport channel ini secara finansial dengan cara dukung program channel Edis TV yang tertera di layar. Saya tinggal sebentar teman-teman 1 menit untuk perbaiki yang di YouTube saya dulu. Oke. Cek 1 2 3 1 2 3. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Sebentar, saya ganti dulu background saya. Iya, tanya jawab Islam Kristen ya. Kita kasih naik ada Said.
Iya, selamat pagi menjelang siang, Saudara Said. Apakah Anda Ya, ini seorang Muslim, Bang? ya selamat pagi, Shalom Bang Edis. Saya seorang murtadin ya. Oh, lagi-lagi murtadin. Baik, Bang. Coba, tapi harus menyalakan kamera, Bang, di sini, Bang. Silakan, Bang. Ya, terima kasih Bang Edis ya. Silakan. Sebentar, muter ya. Saya bantu dari sini bisa, Bang? Oke, sudah. Ya. Oke, Bang Said. Ya, silakan. Tadi Anda mengaku tadinya seorang Muslim, lalu meninggalkan agama Islam. Dibisukan itu, Bang? Baik Bang Edis, betul. Oke. Berapa Jadi saya tahun? Berapa tahun Berapa Anda tahun? menjadi Sekitar 5 seorang tahun. Muslim? Aduh, nampaknya sinyal dia ini yang jelek, teman-teman. Berapa tahun Anda menjadi seorang Muslim, Bang? Tahun Anda menjadi. Oke, mungkin 34 perbaiki tahun. dulu sinyal ya, Bang ya. Perbaiki dulu sinyal, nanti naik lagi, Bang ya. Mohon maaf, saya turunkan. Mohon maaf. Teman-teman, pastikan teman-teman kalau mau naik ke sini, sinyal Anda harus posisi yang baik ya. Supaya apa? Supaya komunikasi kita itu tidak berat dan menyusahkan. Karena kalau sinyal Anda putus-putus begitu, saya ngomong berapa tahun jadi Muslim itu nanti bisa 10 kali. Nah, jadi pastikan sinyal Anda memadai, oke? Silakan nanti naik lagi, silakan. Kita kasih naik ada Tafak. Ya, selamat pagi menjelang siang Saudara Tafak. Jangan dibisukan, Bang. Anda sudah saya naikkan, naik ke atas ini, langsung tiba-tiba membisukan diri sendiri. Silakan, Bang, Tafak. Oke, baik ya. Kita kasih naik ada M. Akbar Ramadan. Ini sudah pernah naik ini, M. Akbar Ramadan. Muhammad Akbar Ramadan. Silakan, Bang. Muslim, Bang? Halo. Ya, Abang Muslim, Bang. Kayaknya udah pernah naik sini sebelumnya ya. Sudah pernah naik sini sebelumnya, Bang? Belum. Oke, Muhammad Akbar Ramadan. Saya tanya dulu, Bang. Abang ini Muslim? Alhamdulillah Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Ini Bang, saya nggak ingin bertanya tentang Islam dan Kristen, tapi saya cuma ingin ini menyurahkan hati saya gitu. Apa itu, Bang? Kayak ini kan saya kan selama ini Islam selama 30 tahun. Terus saya juga punya beberapa juz hafalan Quran. Oke. Tapi kok tidak ada gitu ketenangan yang saya dapatkan. Yang ada musibah terus menerus gitu. Apa buktinya Anda hafal berapa juz? Beberapa juz. Oke, coba. 5 juz. Coba bacakan kepada kami satu surat yang sulit. Karena nanti takutnya dibilang ngaku-ngaku. Coba. Surat. Itu aja deh. Kayaknya abang juga tahu deh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu udah formal sih, udah Muslim. terkenal Muslim. sih. Muslim. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa Anda hafal beberapa ayat, beberapa juz Anda katakan. Tetapi Anda tidak punya ketenangan di hati. Betul. Kalau kita berpikir secara logis, Bang, apa hubungannya menghafal dengan ketenangan dalam hati? Karena Ya kan. Karena begini, Bang, apa yang membuat seseorang tenang? Jadi Ya kan. tenang itu dipengaruhi, jadi ada faktor-faktor psikologis
yang mempengaruhi atau yang bisa membuat seseorang itu tenang. Contoh, dia merasa dirinya aman, tenang. Kenapa dia merasa dirinya aman? Karena ada sesuatu yang menguatkan dia supaya dia merasa tenang dan aman. Betul? Nah, ketika Anda menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut, apakah Anda mengerti apa artinya? Ya tahu. Lalu kenapa Anda tidak merasa tenang? Nah itu dia jadi pertanyaannya, kan dalam Al-Quran dikatakan itu apa, lupa lagi ayatnya itu. Intinya fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku ingat pula kepadamu. Nah itu salah satunya. Aku selama ini kan ingat kepada Tuhan, tapi kenapa cobaan, masalah bertubi-tubi datang, tidak ada solusi gitu? Apakah ini yang balasan Tuhan kepada saya selama 30 tahun atau gimana? Atau mau diuji terus sampai saya mati atau gimana? Baik, jadi kalau masalah itu Bang, sebenarnya begini, kalau saya mau jawab pendek-pendek ya Bang ya, tidak ada sebenarnya kaitannya antara Anda menghafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian Anda ini dengan Al-Quran, dengan ketenangan hati Anda. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam Al-Quran itu memang isinya itu semua, isi janji Allah, firman Allah di dalam Al-Quran itu mudah-mudahan Bang. Makanya tidak ada kepastian. Di dalam Al-Quran yang ada itu mudah-mudahan. Begitu. Makanya Anda tidak memiliki jaminan di dalam agama Islam itu Bang. Bahkan Muhammad sendiri saja, dia tidak memiliki atau tidak mempunyai satu kapasitas untuk tahu atau mengetahui akan nasib dirinya sendiri. Begitu Bang. Makasih Bang Idan. Dia pernah ditanya, apakah engkau dijamin masuk surga? Muhammad sendiri berkata, tidak. Begitu. Nah, sementara Anda bagaimana mengikuti sesuatu yang tidak pasti, begitu. Dan sosok Muhammad sendiri yang Anda percaya itu, ya mohon maaf Bang, dia sendiri ada di dalam kubur, betul? Jadi begini Bang, aku sebenarnya bukan nyari kebenaran, nyari kepastian, aku cuma nyari ketenangan aja Bang. Sedangkan dalam Quran itu dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnal qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, tentram. Selama ini saya kok nggak ngerasa tenang ya? Ya makanya saya bilang Bang, karena Anda itu salah Tuhan Bang. Anda salah Tuhan, Anda salah pengajaran Bang. Anda salah mengikuti sesuatu Bang. Makanya saya sarankan Anda untuk datang kepada Yesus dan firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan kelegaan kepadamu. Terus gitu ya, Bang, kalau saya datang ke Yesus, apakah Yesus menjamin ketenangan dalam hidup saya? Baik, di dalam iman kami Bang, di dalam firman Tuhan tertulis ya Bang ya, bahwasanya firman Tuhan itu Bang akan menguatkan Bang. Dia akan menguatkan dan akan memberikan kekuatan terhadap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bahkan ada lagunya Bang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Kalau lagu-lagu rohani, saya tahu ini, janjimu seperti fajar pagi hari. Ya. Nah, janjimu seperti fajar pagi hari. Betul. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Ku telah mati dia tinggalkan pada dirimu yang kudus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, ini pribadi saya ya, mohon maaf ya untuk teman-teman semua. Di antara lagu itu kalau saya dengar kok ngerasa ada ketenangan dikit tapi dibanding dengan dengar murotal, tapi
mungkin karena udah bosan kali murotal atau gimana, saya nggak tahu lah. Ya karena kalau murotal Quran isinya kan cuman amin. Abang nggak tahu juga artinya apa. Tahu aku bang, tahu artinya aku bang. Bagaimana kita mau tenang bang kalau yang dibaca misalnya waqaiba atraban dan gadis-gadis montok yang sebaya. Gimana mau tenang? Yang ada juga abang malah panas bawaannya. Gadis-gadis montok yang sebaya. Gimana Anda mau tenang? Begitu bang. Tapi kenapa abang cuma dapatnya sedikit gini? Karena abang itu nanggung begitu. Makanya bang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Gitu bang. Ya. Ya, oke. Ya, mungkin pelan-pelan lah bang ya, jangan terlalu diporsir-porsir banyak-banyak. Yang jelas Anda sudah mulai punya pikiran-pikiran yang merujuk atau menuju ke arah sana itu. Seperti itu ya bang ya. Kalau masih ada yang bilang settingan berarti nggak nyimak tadi. Jadi abang ini hafal berapa juz bang? 5 juz? Kurang lebih. Oke, hafal 5 juz. Termasuk Majmu' Syarif hafal juga. Oke, tetapi Anda tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki sesuatu yang ya membuat Anda merasa inilah ya, artinya Anda masih ya keadaannya nggak jelas lah begitu. Makanya kalau saya sarankan ya bang ya, jangan lama-lama bang untuk meninggalkannya. Seperti itu. Ya bang ya. Oke bang, lanjut bang, lanjut. Oke, terima kasih ya bang ya. Oke, saya turunkan ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada Feriansa. Ini Feriansa ini udah lama ini Feriansa nggak kelihatan. Feriansa. Ternyata dia masih nyimak nih. Ya, semoga dia sudah berubah ya. Atau masih sama, kita nggak tahu nih. Ya, silakan Feriansa. Gimana kabar Feriansa? Gimana kabar? Ngapa ada bacanya lagi kamera? Tambah gemuk aja kawan nih, ay. Oh iya, makan apa? Makan yang enak-enak terus nih. Lemak terus makannya nih. Woi, buka kamera, bos. Buka kamera? Ini udah buka kamera, ini gimana? Ngapa udah bisa buka kamera ini? Oh ini. Sudah buka kamera, Ferry. Gimana, Fer? Mana kabarnya, bang? Cak mano kabar, Fer? Becek. Aman. Baik. Oke, gimana, Fer? Masih Kristen, bang. Nah. Fer, saya pikir kamu datang ke sini sudah memberikan sesuatu yang baru, Fer. Kamu datang, biasanya kamu sudah mengiyakan, kemarin sudah mengakui Muhammad berbuat dosa, sudah kamu akui. Muhammad tidak pantas ditiru, kamu sudah akui. Ada hal-hal yang tidak patut dicontoh, sudah kamu akui. Sekarang malah kamu tanya sama saya, masih jadi Kristen, ini mana kamu, Fer? Iya, soalnya saya semalam nonton debat abang tuh, saya kira nggak lagi Kristen setelah debat semalam. Semalam saya itu masuk ke roomnya Yusuf PI. Terus Yusuf PI biasa setelah dia babak belur dari saya, dia panggil lah Yusuf Ustadz Wafi, dia panggil lah Ripa dan kawan-kawannya. Karena apa? Karena dia tahu kalau menghadapi saya dia akan babak belur. Begitu. Udah begitu, udah 4 saja lawannya. Tetap saja akhirnya saya diturunkan. Kan begitu.
Padahal orang sudah ngomong, coba kamu hadapi ini, hadapi itu. Ya sudah saya hadapi mereka, di roomnya mereka sendiri saya hadapi. Tetapi apa akhirnya? Saya ditendang. Gitu, Kira abang Fer. setelah itu langsung masuk Islam. Hah? Saya kira abang setelah debat itu langsung masuk Islam. Fer, gimana saya mau masuk Islam, Fer? Kamu sendiri saja yang Islam, kamu saja tidak mau ngikutin Muhammad. Gimana? Saya ngikutin Muhammad, bang. Fer, apa kamu udah lupa kemarin kita ngobrol-ngobrol, Fer? Bahwasanya Muhammad menikahi anak di bawah umur, betul nggak, Fer? Putus, bang. Laju putus di bawah Fer. Putus. Gimana? Saya sudah tidak kurang satu apapun ngobrol dengan dia itu. Dia itu bahkan sudah mengiyakan omongan saya semua. Kok datang-datang malah bilang kamu masih Kristen? Aduh, jangan kerasan hatimu lah ya. Jangan mengeraskan hati kalian, teman-teman. Ya. Oke, kita kasih naik ada Said yang tadi nih, Said. Semoga sinyal dia udah bagus. Ya, Said, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Malamnya kita coba ya Bang, tapi kalau seandainya sinyal bagus, kita pakai ini aja ya, penting pesannya ya. Oke. Kira-kira gimana? Udah bagus? Sudah Bang, sudah mendingan Bang. Bang Said, saya mau tanya dulu Bang. Abang Ya, jadi silakan. orang Islam berapa tahun Bang? Saya 34 tahun Bang. 34 tahun jadi orang Islam. Sholat, mendalami Al-Quran. Iya, Oke. iya Bang. Apa Sholat. buktinya Bang? Bisa nggak Abang membacakan atau membunyikan ayat-ayat ketika Anda sholat atau bagaimana? Untuk mengindikasi, bukan untuk nyuruh Islam ya, tetapi untuk membuktikan atau mengindikasikan bahwa memang benar Anda pernah 34 tahun jadi orang Islam. Silakan Bang. Ya saya coba ya, mudah-mudahan saya masih hafal. Soalnya sudah 5 tahun saya bertobat ya. Coba 5 kita, tahun. Silakan. saya buka baca surat ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ar wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Sah Bang, udah sah. Dah. Cukup Bang, cukup, udah sah. Sudah sah. Oke, saya Bang. on cam, saya off cam ya Bang ya, saya off cam ya. Oke, baik. Karena Oke, agak boleh. ini jaring. Ya, Boleh, sedikit ya, silakan. karena sudah dikonfirmasi ya. Oke Bang, jadi sekarang ini Abang ini sudah jadi orang Kristen. Ya, puji Tuhan Bang, puji Tuhan, Puji sudah Tuhan. 5 tahun. Puji Tuhan, baik Bang. Jadi apa kira-kira Bang pesan Abang kepada orang-orang yang mungkin pernah atau dalam proses menjalani perjalanan seperti yang Anda sudah pernah lakukan Bang? Apa kira-kira pesan Anda kepada mereka Bang? Karena ada banyak sekali Bang orang-orang yang sudah mulai meragukan agama Islam, mereka pengen masuk Kristen, tetapi masih ada penghalang-penghalang sehingga mereka masih menunda-nunda. Apa pesan Anda kepada mereka Bang? Silakan. Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus akui, terutama saya pribadi, pada saat saya menjadi seorang Muslim, saya bukan tidak bisa mengaji, melainkan memang saya tidak pernah mencari tentang makna apa yang saya baca. Jadi selama saya jadi Islam, memang saya selalu mengaji. Bahkan kami setiap malam Jumat itu selalu salat maghrib ya sama istri itu selalu rutin kami membaca, menghadiahkan ya surat Yasin kepada kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal. Itu kami rutin. Tetapi memang kadang-kala kami tidak pernah berusaha mencari tentang apa makna di dalam original teksnya itu. Nah, tibalah saatnya pada saat itu terjadi ya, karena memang waktu saya lulus dari SD ya, Bang Edi, saya kemudian 3 tahun ya mondok di Madrasah Sanawiyah ya pada saat itu 3 tahun ya. Jadi saya selama menjadi seorang Muslim
ya saya dibilang di dalam ibadah ya taat ya taat. Artinya memang saya bolong-bolong itu mungkin hanya terhitung. Jadi artinya baik sholat tahajud, sholat duha itu masih saya menjalankan itu saat walaupun saya sudah punya istri. Jadi artinya ini kegiatan yang rutin saya lakukan sampai saya memiliki seorang istri dan anak. Ini masih rutin. Bahkan saya setelah punya istri pun dan anak saya masih ikut pengajian tausiah setiap malam Jumat ya saya ikut. Ya. Jadi artinya adalah pada saat kebenaran itu datang kepada keluarga kami, memang ini suatu hal mujizat ya, mujizat Pak Edis. Bahkan saya sendiri pun nggak pernah mimpi untuk menjadi orang Kristen. Karena memang secara pribadi saya menolak. Bahkan kalau jujur saya sangat menertawai ya saudara-saudara waktu itu, gimana mereka nyembah Tuhan, orang Tuhan yang metong itu pertanyaan saya dari dulu. Tapi memang lagi-lagi memang bukan Tuhan yang memilih ya, bukan kita yang memilih, tapi memang itulah cara Tuhan untuk membukakan kita, itu nyata. Jadi awalnya itu kakak saya Bang Edis menikah dengan salah seorang dari Katolik ya. Kemudian karena kami tidak merestuinya, pacarnya ini kemudian masuk Islam, menikah secara Islam. Karena kalau nggak menikah secara Islam, kami nggak akan setuju. Kan artinya mereka menikah secara Islam. Nah, selang waktu 2 tahun, saya selalu ingatkan kakak saya bilang, ajari dia sholat. Saya bilang, ajak dia untuk percaya. Karena memang kami dari kecil dididik untuk ngaji gitu. Baik walaupun kakak saya nggak pernah mondok, tapi ya dia juga adalah muslim yang taat. Tetapi 2 tahun kemudian yang saya kaget adalah, kok tiba-tiba malah saya tahunya dari kakak saya yang kedua bahwa dia sudah pindah agama. Sakit hati saya teman-teman ya, kecewa, saya juga sama kecewa. Bahkan saya secara pribadi sudah mengklaim bahwa saya tidak pernah mengakui kakak saya ini. Malu teman-teman ya. Bahkan ini menjadi suatu hinaan bagi kami keluarganya, karena ini jadi olok-olokan baik di dalam keluarga maupun di dalam tetangga. Bahkan saya mau beli rokok aja ke warung malu ya, karena ini merupakan suatu aib. Nah, akhirnya saya marah, saya kesal, akhirnya terjadilah penolakan dari keluarga kami sampai akhirnya selama 2 tahun setengah. Jadi 2 tahun setengah ini kami nggak ada komunikasi. Nah, dia dibuang dari keluarga dan nggak ada komunikasi. Nah, disitulah cara Tuhan ya. Jadi artinya pembelaan dari Tuhan itu memang nyata. Pada saat 2 tahun setengah ini mungkin di sini kami merasakan rindu. Saya juga sama, dia gimana kabarnya, karena nggak ada komunikasi sama sekali. Apalagi orang tua saya ya, saya pun sebagai adiknya merasa kehilangan gitu kan, pengen tahu kabarnya dia di mana, nggak tahu kami selama 2 tahun setengah itu, sampai akhirnya saya juga gimana ya orang tua saya yang melahirkan ini gitu kan. Dan disitulah saya belajar membuka hati Pak. Saya bilang saya mau nerima dia. Jadi artinya saya bilang agama itu bukan suatu paksaan, saya bilang. Jadi kalau memang dia memilih untuk untuk memilih keyakinannya, saya bilang kenapa kami sebagai keluarga yang harus menghakimi dia. Saya bilang kenapa enggak Allah turun langsung dan menghakimi dia gitu. Sehingga penghakiman itu dilimpahkan kepada kita walaupun secara hati kita sakit pada saat itu kehilangan keluarga kita. Dan saya situ bertanya-tanya, Tuhan, saya bilang Allah, jika memang engkau Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa enggak kau hukum kakakku? Kenapa kami yang kau pakai menjadi penghukuman bagi kakakku? Saya yakin dia juga rindu gitu, pengen pulang. Dan akhirnya selama 2 tahun setengah itu kami dipulihkan lewat mujizat kesembuhan orang tua saya. 2019 ya, pada saat COVID varian Delta itu terjadi mujizat luar biasa. Nah, kami dipulihkan, kakak saya juga pulang pada saat orang tua saya sakit. Saya singkat aja ya Bang Edis ya, saya singkat. Nah, disitulah mujizat itu nyata ya, nyata. Karena waktu itu orang tua saya udah nggak ada harapan untuk hidup, tapi memang berkat doa kemudian bisa pulih kembali. Nah, disinilah saya melihat dan menyaksikan waktu itu, saya bilang luar biasa ya doanya orang Kristen. Itu saya menyaksikan dengan mata itu, bahkan mengakui bahwa itu adalah mujizat. Tetapi apakah mujizat ini membuka hati saya? Tidak teman-teman, tidak. Masih berkeras ya? Masih berkeras, walaupun saya melihat itu. Bahkan akhirnya pada saat kami dipulihkan, kami akhirnya ditukar nomor ya, kami dipulihkan, kami komunikasi. Ada di titik saya itu pengen ngajak kakak saya balik lagi. Bayangkan itu, saya mau telepon kakak saya bilang saya mau bawa kakak saya balik lagi. Dia nggak mondok, saya mondok gitu kan. Saya mau coba dan saya pengen ngasih pemahaman kepada dia supaya dia balik lagi. Itu padahal saya sudah melihat mujizat. Nah, malam itu saya telepon Bang, tetapi luar biasanya Tuhan, saya tanya, apa yang membuat kakak itu menjadi orang Kristen? Dan pada saat dia menjelaskan itu, saya sangat kaget lihat kesaksiannya. Jadi kakak saya itu kan memang bergerak usahanya di bidang perhotelan.
Dan di dalam teman-temannya itu ada beberapa teman yang memang non muslim. Abang tahu ya zaman Ahok 212 ya, 212. Saat itu kan orang-orang muslim berkumpul kan membela agamanya, dan gak sengaja dia melihat status dari temannya. Ya gini, jadi statusnya itu adalah, masa Tuhan kok dibela, bukan yang harus membela Tuhan itu kita ya. Nah kakak saya gak sengaja baca status itu, sehingga dia merenung, ya juga ya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa Tuhan harus dibela? Bukan yang harus membela Tuhan itu kita ya. Dari situ akhirnya dia bertanya sama teman ini, sampai akhirnya diajak ke pendeta, dan akhirnya coba saya pengen tahu gimana ibadahnya Kristen. Dibawalah ke gereja. Untuk ibadah. Ya karena waktu itu gerejanya kan memang aliran karismatik bang. Dan di situ dia cerita, saya nggak ngerti gitu. Padahal itu musik sukacita ya, sorak-sorai. Tapi pada saat pujian itu dia malah nangis bang. Loh saya bilang kok bisa? Apa yang membuat kakak nangis? Harusnya kan heran gitu dengan ibadahnya kan. Tapi kok ini nangis? Apa yang membuat kakak nangis? Saya bilang, saya nggak ngerti. Pokoknya waktu itu saya sedih aja, nggak ketahan gitu air mata itu. Saya bilang kok bisa ya? Apa? Saya kan pakai logika mikirnya ya. Kok bisa ya? Saya juga nggak ngerti. Nah akhirnya kakak saya dibawa ke ruangan setelah ibadah itu, dan akhirnya mereka mengatakan bahwa itu adalah zaman Roh Kudus. Kakak saya juga belum percaya. Dan akhirnya dia dengan pergumulan itu dibuat gelisah lewat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk coba saya datang lagi kedua kali, sampai akhirnya dia menemukan kedamaian itu di ibadah yang kedua. Dan akhirnya dia memutuskan untuk percaya. Di situ saya bengong, Bang. Jadi awalnya yang niat saya mau ngajak kakak saya balik lagi, ternyata saya kok bisa ya? Kok bisa itu? Pertanyaan saya sampai ngeblank saya. Dan akhirnya dia menanyakan kepada saya tentang mujizat waktu itu. Coba saya mau tanya, mujizat itu apa sih? Nah saya buka, menurut keyakinan saya itu Al-Quran. Nah Al-Quran ini kakak saya menganggap bahwa itu bukan mujizat tapi pedoman. Oke saya setuju, karena memang artinya ini nggak bisa dibuktikan secara sains gitu. Kalau mujizat itu kan memang kuasa ilahi yang luar biasa ajaib gitu. Kalau memang Al-Quran kan nggak begitu ajaib. Oke lah saya terima. Kemudian mujizat yang kedua apa? Membelah bulan. Oke, apa ceritakan? Saya ceritakan. Saat Nabi mendeklarasikan kenabiannya, banyak orang-orang Quraisy itu nggak percaya, dan kemudian sampai mereka bertanya kepada pendeta Yahudi pada saat itu. Dan kata pendeta Yahudi bahwa kalau memang dia adalah nabi, harusnya dia dapat melakukan mujizat itu. Akhirnya dibawalah Mr. M ini kepada pendeta Yahudi, dan akhirnya dia terdiam pada saat ditanya, maka turunlah wahyu. Tunjuklah bulan itu dengan jarimu, maka dengan izin Allah bulan itu akan terbelah. Nah, sekarang pertanyaan saya cuma, siapa saksinya? Saya bilang, saksinya orang-orang Quraisy dan pendeta Yahudi itu yang tertulis. Namanya memang gak disebutkan namanya. Saya harus jujur kan? Ya, oke. Yang melihat bulan siapa aja? Ya semua dunia melihat bulan. Kenapa? Sumber yang lain gak ada. Saya bengong bang. Saya bengong pada saat itu. Ya juga ya. Kenapa kok sumber lain gak ada? Nah, melalui ini saya kemudian bertanya-tanya bang. Kemudian saya coba gali informasi-informasi tentang ajaran Islam. Awalnya cuma itu teman-teman. Sederhana kan? Dan di situ saya menemukan ketidakbenaran ya. Bagaimana ini kok bisa diikuti gitu dengan teladannya Nabi ya, yaitu tentang pernikahan, tentang di dalam surat Abasa 1 ya, tentang seorang yang buta datang kepadanya padahal ingin belajar Islam. Kok bisa ya ada teladan ya seperti ini, sedangkan Yesus ada orang buta dia sembuhkan, tapi kok ini tolak. Kemudian dia mengajarkan berbohong itu nggak boleh, kok ini kok boleh gitu kan, memang nggak masuk akal buat saya gitu. Kok begini lah, dari situlah saya mulai ragu bang, nggak sholat. Saya menjadi orang yang nggak sholat itu selama 2 bulan setengah. Jadi buat percaya kepada Yesus Tuhan juga memang saya sulit. Bagaimana saya nyembah manusia? Tapi saya udah ragu di keyakinan saya. Jadi begitu pencarian saya itu memang saya udah, kok ada ya keyakinan seperti ini gitu. Bagaimana teladan ini kok nggak ada teladan yang nggak bisa kita ikuti? Contoh terhadap Aisyah kan, kita nggak bisa kan melakukan ini gitu, mengikuti ajaran ini. Artinya kalau kita ikuti ini, ya bertolak belakang dengan kemanusiaan kita kan, logika kita begitu. Jadi kok ada bisa ataupun memang lebih dari 13. Sedangkan Tuhan menciptakan Adam itu pasangannya cuma Hawa, siapa lagi kan gitu. Nah, disitulah saya kemudian ragu Pak. 2 bulan setengah saya udah nggak sholat, istri saya sama sholat, orang tua saya juga nggak sholat, saya diajak, saya bilang enggak, saya udah nggak yakin. Oh ya udah, nggak paksa mereka. Tapi saya juga bergumul aja sampai akhirnya saya bingung, kayak orang nggak punya agama gitu Pak. Tuhan saya siapa ya gitu kan. Dan sampai seketika saya telepon lagi Kak, saya bilang, kok saya jadi gini ya gitu. Untuk balik lagi ke keyakinan saya ragu. Tapi saya untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saya bilang saya juga bagaimana gitu, hati saya nolak gitu kan.
Kok saya menuhankan manusia gitu. Dan akhirnya apa yang kakak saya bilang, sama, kakak juga pernah di situ. Terus apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, kamu berdoa. Kamu berdoa. Anggap kamu sekarang sedang mencari Tuhan, dan kamu nggak tahu Tuhan mana yang kamu sembah ini adalah Tuhan yang benar. Semua agama mengaku punya Tuhan dan Tuhannya berbeda. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar. Cari sama Tuhan. Kamu berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, tunjukkan siapa Tuhan yang benar. Pada saat kamu berdoa, kakak yakin bahwa kamu akan menemukan Tuhan itu. Dan saya coba, Bang. Jam 2 malam itu saya masuk kamar, saya gelar sejadah, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong bantu saya bilang, Tuhan. Kalau memang Islam memang agama yang kau ridhoi, agama yang benar, bawa saya kembali yakin kepada Islam. Waktu itu saya doa begitu, Bang. Saya doa begitu, saya bilang bahwa saya kembali yakin bahwa memang ini adalah agama yang kau ridhoi, adalah agama yang benar. Karena waktu itu saya ragu. Tetapi jika memang ini bukan agama yang benar, saya bilang, tolong tunjukkan siapa Tuhan yang benar itu. Nah, saya nangis. Setelah saya nangis, kemudian saya di situ udah tidur. Tiba-tiba di dalam hati saya tuh besoknya itu ada suara, Bang, saya nggak ngerti itu suara apa. Tiba-tiba mendorong saya, suara itu, coba kamu cari Isa di dalam Al-Quran. Coba saya googling, Bang. Googling tentang Isa ini di dalam Al-Quran. Saya banyak sekali menemukan kok bisa ya manusia seperti ini. Kok ada ya manusia yang seperti ini. Ya, itu banyak ya Bang Edis. Kalau Bang Edis juga sama dari sana ya. Memang sangat ajaib Isa ini. Kalau kita bilang kok bisa ya manusia seperti ini. Karena memang gak ada manusia yang seperti dia. Sangat luar biasa memang diceritakan. Nah kemudian saya di situ bergumul. Sampai akhirnya tiba-tiba kakak saya telepon saya, mau nggak kakak kirimkan Alkitab? Ya boleh, saya bilang, dikirimkan saya Alkitab, Bang. Saya baca, nggak ngerti saya sama sekali, walaupun itu bahasa Indonesia. Saya nggak mengerti sama sekali, walaupun itu bahasa Indonesia. Saya pusing bacanya. Saya tutup. Tapi ada suara lagi, Bang, di dalam hati saya itu. Coba kamu cari Isa di dalam Alkitab. Saya kaget. Kemudian saya googling, dan saya di situ banyak sekali menemukan persamaan. Terutama dia adalah jalan kebenaran, hada siratul mustaqim ya. Kemudian dia diciptakan dari firman-Nya ya, dari kalimatuh dan waruhu minhu, dan ruhnya ya, di An-Nisa 171. Dia hakim yang adil, riwayat Muslim 220. Dia yang awal dan akhir ya. Wal awal wal akhiru di Al-Hadid ayat 3. Kok ini hampir mirip gitu kan. Saya bilang, di sini ini siapa? Apakah ini manusia? Saya bilang gitu kan. Kalau dia manusia, kenapa ya ditunjuk menjadi hakim yang adil? Kenapa justru Allah juga menunjuk dia sebagai jalan yang lurus? Bukankah di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa Allah itu adalah jalan yang lurus? Dan mengapa pada saat Allah memberikan statement Allah jalan yang lurus, tetapi Allah juga menunjuk Isa sebagai jalan yang lurus? Ini kan berbeda dengan Mr. M yang berada di jalan yang lurus. Karena Mr. M berada di jalan yang lurus di dalam surat Yasin. Sedangkan Allah justru sangat tegas mengatakan bahwa hadza siratul mustaqim itu kepada Isa. Saya bilang, apa ini maksudnya? Akhirnya saya yakin, Bang, bahwa ini bukan manusia. Ini Tuhan, saya bilang. Nggak ada manusia yang sesempurna ini, saya bilang. Dan di situ saya mantapkan hati, dan akhirnya saya percaya bahwa ini adalah Tuhan. Nah, akhirnya logika saya begini, mungkin nggak ya kalau Tuhan itu jadi manusia? Saya bilang begitu. Saya bilang kalau Tuhan itu maha kuasa, apa yang nggak mungkin? Saya bilang bagi dia. Siapa sih yang sebenarnya membatasi kuasa Tuhan? Saya bilang kan tidak tertulis bahwa Tuhan itu mustahil jadi manusia, tapi serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya makhluk yang bagaimana ini? Artinya bukan karena Tuhan itu memang seperti makhluk, bukan, tapi memiliki makna yang luas. Jadi makhluk yang disebutkan adalah makhluk seperti yang ada di dunia ini gitu, seperti ciptaannya gitu. Tetapi kalau kita lihat, laisa kamitslihi itu memiliki makna yang luas, Pak. Nah, disitulah yang saya akhirnya yakin bahwa ini bukan makhluk yang seperti disebutkan ini. Saya bilang ini makhluk yang keluar dalam dirinya, makanya domirhu ya. Wa kalimatu dan waruhu minhu, domirhu. Artinya kalau domirhu itu kan keluar dari dalam dirinya, kepemilikan dalam dirinya. Artinya kalau dia keluar dalam diri Allah, berarti apakah dia juga bukan disebut dengan Allah? Nah itu akhirnya saya yakin bahwa ini adalah manusia. Dan kemudian saya terjemahkan, Bang. Ada di dalam An-Nisa itu subhanahu ayakulalahu walad, betul Bang Edis ya. Kemudian saya coba, karena di dalam kurung itu kan tafsir ya. Saya coba klik, Bang. Saya copy, saya blok, dan kemudian saya terjemahkan, dan artinya sangat luar biasa, Bang. Jadi original teksnya begitu saya blok, subhanahu ayakulalahu walad, artinya apa, Bang? Maha suci Allah memiliki anak. Itu arti yang benar.
di dalam An-Nisa 171. Kalau kalian ya di bawah-bawah ya, teman-teman di bawah, kalau kalian mau buka An-Nisa 171 yang belum tercampur dengan tafsir, di blok itu kata subhanahu ayakulalahu walad, kemudian kalian blok dan kemudian kalian translatein dari Arab ke Indonesia, itu artinya maha suci dia memiliki anak. Artinya itu. Nah, di situ saya yakin, Bang, dan kemudian saya memutuskan, saya percaya. Saya minta izin sama orang tua saya, kedua orang tua saya, mereka mengizinkan, karena memang sudah ada kakak saya, cuman mama saya berpesan, kalau kamu jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Dan kemudian saya sampaikan kepada istri saya, karena kebetulan istri saya juga anak seorang guru ngaji, Pak, anak ustadz. Saya bilang, saya yakin bahwa ini adalah agama yang benar. Saya yakin bahwa inilah kebenaran. Saya bilang, saya mau jadi orang Kristen. Istri saya minta pisah, Pak. Saya diam. Kemudian lain waktu saya juga ngomong lagi sama dia. Saya bilang, saya udah percaya, karena gelisah saya dibuat pada saat itu. Saya pengen tetap ikut Yesus. Begitu saya ngomong lagi, dia tetap minta pisah. Dan kemudian yang ketiga saya bilang, saya ada dorongan untuk berdoa di dalam hati saya, coba kamu berdoa. Dan akhirnya saya coba ambil, Bang, berdoa malam hari ya. Saya kembali, saya masuk kamar, saya gelar sajadah, saya silas, saya angkat tangan, saya bilang begini, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau adalah Tuhan yang benar, menciptakan alam semesta ini, Tuhan, Engkau begitu mudahnya. Waktu itu saya belum dibaptis, Bang. Engkau juga Tuhan mampu membalikan istri saya agar dia bisa menerima saya menjadi orang Kristen. Itu doa saya kepada Tuhan. Karena saya udah punya 2 anak, Bang Edis. Waktu itu saya bingung gitu loh, antara ikut Tuhan yang benar atau memang pisah. Saya bingung gitu. Saya berdoa dan akhirnya saya nangis sama Tuhan. Setelah saya berdoa, selesai saya berdoa, tiba-tiba di dalam hati saya itu kayak seolah ada keikhlasan. Ya udah Tuhan, saya mau coba ngomong sekali lagi sama istri saya. Kalau memang saya bicara sama istri saya, dia tetap minta pisah, maka saya jujur Tuhan, saya akan ikut Engkau Tuhan. Saya bilang. Walaupun istri saya tetap minta pisah, saya bilang, saya akan ikut Engkau Tuhan. Karena bagi saya ikut Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang utama. Sekalipun konsekuensinya saya harus kehilangan. Saya berapa lama lagi sih? Karena pada saat saya tidak ikut Tuhan yang benar, maka surganya pun tidak akan benar. Itu akhirnya saya berdoa dan seolah-olah kayak Tuhan atur, Bang. Kayak Tuhan atur sampai tiba waktunya, karena rumah saya waktu itu dekat dengan pantai. Saya kemudian jalan ke pantai dan kemudian tiba-tiba itu dorongan itu ada. Coba kamu ngomong. Dan saya ngomong sama istri saya bilang, Bun, saya mau jadi orang Kristen. Itu ketiga kali saya ngomong. Istri saya terdiam sampai kemudian saya ngomong sampai ketiga kali, gimana? Dan istri saya cuma bilang apa? Ya udah. Kalau memang ayah mau jadi orang Kristen, ya udah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bagaimana sih bilang? Ya nggak apa-apa. Mungkin berat ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gimana? Ya udah, Bunda terima ayah menjadi orang Kristen. Bunda ikhlas ayah menjadi orang Kristen. Tetapi dengan satu syarat, jangan pernah ajak-ajak Bunda untuk menjadi orang Kristen. Waktu itu saya senang sekali, saya bahagia waktu itu. Nggak apa-apa Tuhan. Sekalipun memang dia nggak percaya, tapi saya percaya. Dan itu 1 tahun kami jalani berbeda agama. Waktu sholat dia sholat, waktu ngaji dia ngaji. Saya seru gitu, Bang. Tetapi luar biasa, di situ saya selalu berdoa. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya terikat komitmen itu. Saya bilang, saya mau Tuhan ngizinin, tetapi saya nggak punya upaya karena saya terikat komitmen sama istri saya. Saya terus, Bun sholat. Saya bilang kalau malam Jumat Bun ngaji. Saya bilang. Akhirnya saya selalu berdoa dan bahkan saya puasa. 1 tahun itu kami lalui, tiba-tiba apa yang mendorong dia menantang Tuhan Yesus, dan itulah di situ mujizat itu terjadi. Dia nantang Tuhan dan kemudian dijawab sama Tuhan, dan melalui kesaksian istri saya itu akhirnya kedua orang tua saya yang dipulihkan kesehatannya terbuka dan kami akhirnya dipulihkan semuanya dan kemudian kami bertobat. Jadi pada saat melalui kesaksian istri saya, orang tua saya, keponakan saya dan anak-anak saya kemudian terbuka jadi 6 orang, kami diselamatkan, puji Tuhan. Jadi pesan saya buat teman-teman di bawah yang belum percaya, artinya kalian sebenarnya tahu kebenaran atau ketidakbenaran itu kalian tahu. Tetapi saya percaya bahwa di dalam hati kalian tuh bingung antara memilih Tuhan yang benar atau kalian mendapat persekusi atau kalian mendapat kucilan daripada keluarga kalian. Ingat ya, istri saya sampai saat ini tidak diterima sama keluarganya. Bahkan kalau saya bilang dibuang. Tetapi dia merasakan damai sejahtera pada saat dia mengikut Tuhan yang benar. Artinya jangan takut tentang kebenaran itu sendiri, karena kebenaran yang benar
dia bisa membela dirinya sendiri. Tuhan yang benar bisa membela anak-anaknya, nggak perlu takut. Kita bukan ikut makhluk, melainkan ikut Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar tidak perlu dibela, teman-teman. Tuhan yang benar bisa membela kebenaran itu sendiri. Contohnya saya dulu melakukan pengusiran, tetapi kekristenan itu bertumbuh bukan membawa pedang, melainkan lewat kasih karunia-Nya saya diselamatkan. Pada saat saya menghina anaknya, yaitu kakak saya yang percaya, dia bukan membalas kejahatan saya, melainkan Tuhan melalui kasih karunia-Nya justru menyelamatkan kami sekeluarga. Itulah kekristenan yang bertumbuh. Jadi artinya jangan takut, teman-teman yang di bawah, jangan takut untuk keluar. Kalian ikut Tuhan yang benar. Hidup di dunia ini terhitung. Tujuan kita adalah setelah kematian. Itu poinnya, teman-teman. Jadi itu yang harus kalian pikirkan saat kalian masih hidup, karena setelah kematian tidak ada pertobatan. Terima kasih Bang Edis. Dari saya, Bang Edis, saya selalu ikuti narasi kajian Bang Edis, sangat luar biasa di dalam pelayanannya. Jadi artinya Bang Edis tetap semangat memberitakan kebenaran. Saya turut mendoakan agar Tuhan selalu memakai Bang Edis menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi memperluas kerajaan Tuhan melalui alatnya Bang Edis. Tuhan kiranya Engkau kasih hikmat, kecerdasan kepada Bang Edis agar Kau pakai Bang Edis ini menjadi alatmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dari itu aja Bang Edis dari saya. Bang Edis tetap semangat, teman-teman di bawah juga tetap semangat ya. Shalom Bang Edis. Shalom, selamat siang Bang Said. Maju terus ya. Selamat siang. Maju Ya, tetap terus, semangat. Tuhan Yesus berkati. Oke, saya turunkan ya, kasih kesempatan kepada yang lain. Iya, itu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman sekalian, yang seperti Bang Said itu banyak sekali jumlahnya teman-teman. Banyak. Hanya saja memang jarang yang mau speak up. Karena apa? Karena ya kalian tahu sendiri ya. Pasti nanti didatangi lah, beginilah, kamu di mana, alamatmu, bla bla. Seperti itu. Banyak yang tidak mau speak up. Ya, tetapi ini saya mau pesan nih. 2026 ya sudah waktunya lah kita bersuara. Ya. 2026 jangan lagi lah takut lagi. Ayo, sudah mulai saatnya speak up, berbicara, sampaikan saja. Ya, seperti itu. Oke, kita berikan kepada yang lain ya. Kita kasih naik ada Debbie Peoni. Debbie Peoni. Coba kita kasih naik dulu siapa ini Debbie Peoni. Ya, selamat pagi Ya, menjelang siang karena Abang. sudah setengah 12. Akhirnya bisa naik nih. Sebentar. Ya, silakan Kak Debbie Peoni nyalakan kamera dulu. Halo? Abang, Ya, bentar ya, aku Debbie, on cam. silakan. Ya. Ya. Suaranya menggema keras sekali ini. Oh, dia. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Apakah Kak Debbie Peoni ini pernah kirim pesan saya? Iya, yang lagu. Oke. Saya kan biasa lagu-lagu rohani kan. Kak Debbie bilang katanya punya lagu rohani ciptaan Kak Debbie sendiri. Bukan ciptaan saya. Itu jadi ciptaan ada pencipta. Terus dipercayakan ke saya untuk menyanyikan. Oke. Begitu. Baik, kita mau dengar pujian dulu dari Kak Debbie. Silakan Kak Debbie, silakan. Yuk, silakan. Oke, sebentar ya. Oke, silakan. Saya bisukan diri saya ya, biar kita sama-sama mendengar lagu pujian dari Kak Debbie. Dia bilang katanya mau nyanyi. Izin ya. Aman ya? Ku benar karena kau benar. Ku hidup karena kau hidup.
ku sampai kepadamu, ku ikuti jalanmu, ku kasih karena kau kasih, ku kudus karena kau kudus, ku sampai kemuliaanmu, ku ikuti jalanmu. Bungkus aku Tuhan dengan kebenaran-Mu, basuh aku Tuhan dengan hidup-Mu, lingkupi aku Tuhan dengan kasih-Mu, mampukan aku memancarkan kemuliaan-Mu. Ku kasih karena kau kasih, ku kudus karena kau kudus, ku sampai kemuliaan-Mu, ku ikuti jalan-Mu. Bungkus aku Tuhan dengan kebenaran-Mu, basuh aku Tuhan dengan hidup-Mu, lingkupi aku Tuhan dengan kasih-Mu, mampukan aku memancarkan kemuliaan-Mu. Bungkus aku Tuhan dengan kebenaran-Mu, basuh aku Tuhan dengan hidup-Mu, lingkupi aku Tuhan dengan kasih-Mu, mampukan aku memancarkan kemuliaan-Mu. Bungkus aku Tuhan dengan kebenaran-Mu, basuh aku Tuhan dengan hidup-Mu, lingkupi aku Tuhan dengan kasih-Mu, mampukan aku memancarkan kemuliaan-Mu, mampukan aku memancarkan kemuliaan-Mu. Oke, terima kasih semuanya. Kak Debbie, itu Iya, terima lagu kasih. baru atau bagaimana? Lagu baru rilis, baru. memang di setting rilisnya Natal. Jadi tanggal Oke. 12 bulan 12 2025. Thank you Oke, semuanya oke. untuk supportnya. Itu- Tuhan memberkati. Itu yang buat aransemen musiknya segala macem. Ada, semua ada sudah rilis ya, semua platform ada, judulnya Hidupi Aku Tuhan.
Nanti bisa ketik nama saya juga sudah ketemu di Google juga ada langsung. Oke. Iya. Oke, Jadi berarti Kak Debbie ini pelayanannya terhadap Tuhan di bidang musik ya? iya, saya Oke. bisanya memang diberi talenta dari Tuhan. Memang saya dari kecil untuk melayani selain mungkin untuk event segala macam ya. Tapi Oke. kalau maaf ya ini kalau untuk event memang ada komersil. Tapi kalau untuk gereja, untuk pelayanan saya nol. Saya nggak mau namanya, bukan saya nggak butuh ya, tapi Tidak memang mengapa, nggak masalah. Bukankah di dalam Alkitab dikatakan orang yang bekerja itu patut mendapatkan upahnya. iya. Begitu kata Rasul Paulus, jangan memberangus mulut lembu Oh, gitu. yang sedang mengirik. Apakah itu sedang berbicara lembu? Tentu tidak begitu. Oh, Tetapi itu memang ya, kalau kita bekerja, memang kita pantas mendapatkan upahnya seperti itu. Iya, benar. Cuman itu bukan tujuan utama kita begitu. Tujuan utama kita adalah supaya kerajaan Tuhan ini membumi begitu. Artinya Tuhan memerintah di muka bumi ini sehingga damai sejahtera yang daripada surga itu sampai juga kepada bumi. Bukankah doa Bapa kami seperti itu kan? Datanglah kerajaanmu di bumi. Jadi sebenarnya kita ini memperluas kerajaan atau pemerintahan Tuhan itu supaya ada di muka bumi ini. Artinya supaya Tuhan Yesus itu memerintah di hati setiap orang gitu. Amin ya. Itu tujuan utama kita begitu. Masalah berkat, Iya, percayalah berkat itu pasti datang begitu. Amin, ya betul. Jadi saya waktu itu memang merasa bahwa saya diberi talenta Tuhan seperti itu. Saya kenapa saya harus minta imbalan begitu Bang? Jadi saya ya udah, saya tetap ingin selalu melayani karena di sisa hidup saya banyak sekali mujizat yang saya alami. Saya ingin selalu bisa melayani Tuhan. Hanya Amin. itu yang saya bisa begitu. Jangan salah loh, begini. Melalui musik itu banyak sekali orang-orang itu yang akhirnya mereka hatinya itu berubah. Ya, saya kasih contoh. Misalnya gini ya, walaupun sebenarnya juga agak sedikit aneh fenomenanya. Gini, ketika saya melihat lagu-lagu rohani Kristen yang views-nya banyak begitu ya, yang views-nya itu sangat tinggi, itu saya melihat banyak sekali komentar-komentar yang dia bilang saya Muslim, tetapi saya jadi orang Kristen. Saya Muslim, tetapi saya suka lagu-lagu rohani Kristen begitu. Itu banyak sekali. Seperti itu. Tapi saya ada juga melihat misalnya lagu-lagu rohani Islam yang views-nya banyak. Saya melihat juga ada komentar-komentar Kristen, tetapi saya tidak melihat bahwa karena lagu-lagu itu dia jadi Islam. Tetapi dari lagu-lagu Kristen, saya melihat komentar-komentarnya dari Islam masuk Kristen, dari Islam masuk Kristen. Banyak, jangan salah loh. Gitu. Iya, betul. Jadi kadang kebalik-balik gitu. Ya. Jadi lanjutkan terus. Ada satu, dia pernah datang ke gereja saya di sini. Namanya Bang Jason. Tahu Jason? Iya, tahu. Kalau itu memang dia luar biasa itu. Dia main musiknya itu pinter, nyanyinya pinter, lagu-lagunya juga enak-enak semua. Begitu. Kalau saya senang lagu-lagunya dia. Iya, memang bagus sih memang. Kalau penyanyi rohani itu yang saya suka itu ada 3. Jadi Bang Jason itu, kemudian Andre Chen, Andre Chen, kemudian yang ketiga itu Herlin. Ya, bagus. Itu yang saya suka. Herlin Pirena kan? Iya, Herlin Pirena. Ya, bagus memang. Cara Edward Chen, Andre Chen lagi. Sorry, Edward Chen, ya Edward Chen. Saya suka lagu-lagunya Edward Chen. Jadi ini lagu kedua rohani saya yang mungkin baru akan ketiga sedang proses juga. Jadi lagu pertama sudah rilis Paskah. Jadi apa ya yang saya doakan di situ
saya bersyukur, puji Tuhan, saya ingin merilis di saat Paskah, dan itu tepat di saat Paskah jam 00 Paskah itu lagu saya rilis yang lagu rohani pertama. Terus kemudian yang kedua kemarin saya berharap Tuhan supaya bisa rilis di suasana Natal, walaupun ini bukan lagu Natal tapi bisa membawa berkah buat semuanya. Judulnya Hidupi Aku Tuhan. Jadi Hidupi Aku kadang Tuhan, ya. iya gitu. Jadi kata-katanya juga membuat kita lebih bangkit, lebih dekat terus sama Tuhan. Oke, begitu ya Kak Debbie, maju Terima terus. kasih sekali. Terus Iya, berkarya terima kasih dalam ya, musik ya, menciptakan dikasih musik-musik baru juga. kesempatan. Oke. Iya, thank you ya. Sama-sama Kak Senang sekali. Debbie, terima Ya, kasih. diturunin ya Bang ya. Oke, Bye-bye. kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke, terima kasih Kak Oke, Debbie. semangat buat Tuhan Yesus semuanya. berkati ya. Thank you. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yuk. Ya teman-teman ya, jadi kalau saya ingat-ingat lagu-lagu rohani yang berkesan kepada saya itu juga ada lagu-lagu tertentu gitu ya.